Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tematiknya yaitu tentang muatan bahasa Indonesia. Baik, siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajarnya tentang apa ya? Iya betul, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesianya, yaitu tentang teks petunjuk, poster, dan kampanye. Baik, teks petunjuk itu siapa yang tahu ya di sini teks petunjuk itu artinya apa? Iya, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Jadi, kalimat yang digunakan adalah itu namanya kalimat perintah. Itu disebut dengan teks petunjuk. Jadi, teks petunjuk itu bisa disebut juga dengan kalimat perintah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk itu ada dua. Yang pertama yaitu cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan jelas, mudah, dan dipahami. Di sini ada salah satu contoh komputer. Di sini Ibu akan menjelaskan, memberikan contoh bagaimana menulis teks petunjuknya, yaitu cara yang pertama teks petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Itu ada beberapa cara ya Kak. Yang pertama, letakkan komputer di tempat yang kering dan jauh dari sumber air. Yang kedua, pastikan semua kabel telah terpasang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, tekan tombol CPU dan tombol monitor. Yang keempat, jika komputer telah hidup, tunggulah beberapa saat hidup muncul tampilan pembukaan pada layar komputer. Yang kelima, itu adalah gunakan komputer sesuai dengan keperluan. Yang nomor 6, segera matikan komputer setelah selesai digunakan. Yang nomor 7, jangan biarkan komputer dalam keadaan hidup jika tidak digunakan. Yang nomor 8, yaitu setelah komputer dimatikan, cabut kabel penghubung yang disebut dengan kabel stop kontak. Yang nomor 9 terakhir yaitu selalu bersihkan komputer dari debu dan kotoran lainnya. Itu adalah salah satu contoh teks petunjuk atau teks perintah pemakaian dan perawatan komputer. Nah, demikianlah materi teks petunjuk di sini. Semuanya sudah paham? Oke, insya Allah semuanya sudah paham ya Kak. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjutkan yaitu poster. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berupa gambar dan ajakan di atas kertas atau kain berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster adalah menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama yaitu sederhana. Yang kedua, menyajikan satu ide. Jadi untuk membuat poster, kakak harus mempunyai idenya cuma satu ya Kak. Yang ketiga yaitu berwarna. Yang keempat, slogan jelas. Yaitu slogannya adalah temanya itu harus jelas. Yang kelima, tulisannya jelas. Yang keenam, motif dan desainnya bervariasi. Selanjutnya, langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster itu ada 3 ya Kak. Yang pertama yaitu poster sebaiknya berwarna cerah. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema. Yang ketiga adalah tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Oke, baik. Ini adalah salah satu contoh poster dengan tema menghemat air. Di sini ada gambar keran, ada air, dan ada tulisan sedikit
dan gambar yang menarik dan warna yang menarik. Jadi untuk membuat poster, kakak di sini perhatikan, yaitu harus ada sesuai dengan tema gambarnya ya, dan gambarnya harus bervariasi, menarik, dan warnanya juga harus terang agar menarik perhatian orang. Oke, baik. Ini adalah tentang poster. Di sini semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kampanye. Kampanye, poster dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitar atau yang disebut dengan kampanye. Jadi, kampanye adalah sebuah tindakan dengan berbicara di depan umum yang bertujuan mendapatkan dukungan terhadap informasi yang disampaikan. Cara mengkampanyekan poster itu ada 3. Yang pertama yaitu pahami isi poster dengan baik. Terus yang kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan santun dan tidak terlalu cepat. Jadi biasanya untuk mengkampanyekan poster agar menarik perhatian orang lain itu ada cara-caranya. Tadi udah Ibu jelaskan, yaitu ada 3 cara ini ya. Kita lihat contoh mengkampanyekan. Di sini Ibu sudah kasih contoh yang tadi, yaitu membuat poster menghemat air. Kita kampanyekan di depan umum itu dengan menggunakan kata-kata yang sudah tersedia ini. Contohnya, ayo kita menghemat air. Gunakan air secukupnya, matikan atau tutup keran bila tidak diperlukan. Hentikan pembuangan air untuk hal yang tidak penting. Dan yang terakhir, dengan menghemat air akan melestarikan kehidupan dunia. Oke, baik. Kakak-kakak, ada yang mau bertanya tentang apa cara mengkampanyekan atau kampanye? Oke, kalau sudah tidak ada, ya alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke, hari ini kita belajarnya tadi ada teks petunjuk, poster, dan kampanye. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan kasih tugas kakak kerjakan dengan baik-baik. Tugas yang pertama, kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar yaitu TV. Kemudian kalian buat teks petunjuk pemakaian dan perawatan TV tersebut ya. Ini adalah tugas yang pertama. Yang tugas kedua yaitu membuat poster. Membuat posternya dengan temanya bebas. Setelah itu kalian gambar posternya yang bagus, diwarnain, dan setelah itu kalian kampanyekan dengan menggunakan tulisan, boleh ditaruh di sampingnya, boleh ditaruh di bawahnya. Sampai di sini semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu tutup materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya, dan banyak murojaah. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.